Michelle kan pernah bilang sama semua orang gitu yang udah mengatakan gitu kan, dia kan udah dipublikasikan. Ada suatu pertanyaan ke Michelle gitu kan, aku ini memang suaminya Pinkan, tapi dia itu kan intinya bukan papa kandungnya. Memang itu suaminya mamiku, tapi dia bukan papa kandungku. Mungkin karena emang shock ya, dalam shock, dan aku juga komunikasinya juga lagi nggak baik sama mamiku, jadi aku cuman say hi doang terus udah. Komunikasinya juga lagi nggak baik sama mamiku, jadi aku cuman say hi doang terus udah. Makanya di situ aku kan tanda tanya tuh, artinya gini. Kalau menurut aku sih gini, simpelnya ya. Memang pernikahan kita itu secepat kilat gitu. Aku bisa ngerti kok perasaan Michelle. Belum menerima aku sebagai pak ayah sambungnya. Artinya menerima aku di keluarga Michelle dan Pinkan gitu kan. Memang itu sangat secepat itu. Aku juga perlu beradaptasi dengan dia karena pertemuan kita itu pertama satu kali. Aku sama Michelle itu satu kali. Saat Michelle datang jenguk kakaknya di sini ya, ke rumah kamu. Terus aku datang di telepon video call untuk dikenalin. Aku hanya salaman. Setelah itu dia masuk tanpa mengobrol satu kata pun. Aku cuman berharap gini ke Michelle. Aku bisa mengerti kalau memang dia nggak bisa nerima aku sebagai ayah sambung. Tapi kamu Michelle jangan khawatir sama aku gitu kan. Aku akan, meskipun kamu jauh sama aku, belum bisa nerima keadaan aku, tapi aku sayang sama anak-anaknya Pinkan gitu. Aku sayang. Bahkan sampai sekarang anak-anaknya itu lebih dekat sama aku. Dan kakaknya Rezel, kakak tadi kakak ya? Michelle. Kakak ya. Bahkan Rezel aja yang kakaknya itu seperti kita itu sama Rezel udah kayak seperti temen, ngobrol, Deket banget ya, dia. ngopi. Bahkan aku malah seperti Sering jalan sama Rezel. Makanya prinsip aku jadi ayah sambung itu bukan berarti aku ini kayak gini. Iya, dibeda-bedain gitu. Enggak. Aku tuh pengen yang namanya jadi ayah sambung itu seperti teman hidup. Ya, teman cerita, teman keluh kesah gitu ya, teman untuk sharing, teman bermain. Jadi bukan tugas aku bukan sebagai ayah aja menjadi ayah sambung itu. Sekarang gini loh, aku juga punya anak pribadi gitu kan. Gimana sih rasanya kalau seandainya anak aku kurang kasih sayang sebelah gitu kan? Aku juga sedih, sakit gitu kan. Masa sih ketika aku menikah jadi ayah sambung, ya kan, yang anaknya istri aku ini kan udah jelas dan semuanya kurang kasih sayang ayah gitu kan. Makanya aku hadir untuk menjadi pelengkap mereka semuanya gitu. Dan aku harap Michelle pun, aku berharap nih Michelle ya seperti kita gitu, bareng-bareng bersama-sama. Pulang Tapi ke rumah. tapi aku nggak memaksakan gitu, nggak maksa. Makanya gini, orang seluruh netizen yang berkata kalau itu Pinkan itu kejam sama Michelle gitu ya, nggak sayang ini itu. Padahal dibalik itu semuanya mereka salah menilai itu semuanya. Dia jauhin kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Itu disebutnya setega-teganya orang tua itu nggak bakalan kejam sama anak. Saya menanggapinya sebetulnya gini, kan udah ditanggapi sama Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab di situ. Apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah, clear, menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilarang? Nih, yang pertama, saya udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda gitu.
kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulani and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih di somasi, masih di LAN dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Kalau mengenai tuntutan, mau tuntut saya berapa miliar ya silakan aja. Yang penting datanya jelas. Kemudian legal standingnya kuat gitu. Kalau asal nyebut nuntut nggak ada kekuatan legal standingnya, itu sama aja pemerasan. Malak jadi jatuhnya itu. Orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba gua tuntut lu 35 miliar, nggak ada dasar apa-apa. Lu sama aja kayak malak tuh namanya. Itu yang Gitu. Apa? Itu yang dirasakan. Enggak, bukan kesannya jadi. Terkesannya seperti itu. Ya kan jangan makanya. Kalau memang mau menuntut, coba datanya dibuka yang jelas. Ini loh dasar hukumnya kuat nih. Bla-bla bongkar semua tuh. Yang dia bilang katanya saya udah menerima segala macam harus bayar 35 miliar. Ya keluarin. Kalau enggak asal ngomong doang mah semua juga bisa. Kalau misalnya saya merasa bahwa wah ini sama aja pemerasan, saya bisa tuntut balik loh. Kan bisa. Tapi kan saya nggak mau. Saya mau damai-damai aja. Ya kalau dari setinggi kan tadi saya sudah bilang ya, selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500 ribu per event. Per event. Ya kalau mungkin ada beberapa kalau semacam royalti dari digital segala macam itu ada, dan nilainya juga ya ada. Terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan LMKN, saya merasa nilainya memang kurang layak dan Iya, ganti rugi untuk apa? Iya, makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Katanya Itu soal royalti. dibayar sejak tahun 2023. Buktinya ada. Ya, karena kan dia bilang Nah, kalau buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini, nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky, itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala macam. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh. Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapet. Anda sih saat dia upload video ke sosial media, Endang tuh dari pagi hubungan sama saya terus, minta jatah dia buat main di sini. Kita bayar ke dia loh tiap Stinky show, setiap Stinky ada event, itu Endang dapat bagian. Jadi dapat double, dapat dari lembaga kolektif juga dia dapat, dari yang resminya itu kan, dari Stinky pun kita punya kebijakan Endang kita kasih juga. Tiap event Stinky Endang selalu dapat. Iya jadi 3, lembaga kolektif, label dan Stinky, dia dapat 3, triple tuh. Yang jadi kapan ya? Jadi kapan? Pokoknya film-filmnya keren banget. Beda kamar sama di. Ini gimana saya mau lewat? Ini gimana saya mau lewat? masalah rumah tangga yang katanya goyang gitu gimana? Nggak ada, doain aja. Pengalaman umrohnya gimana? Pokoknya film Dilan, film Mancing kalian wajib nonton. Awas, doa. Aduh, sorry. Maaf ya. Baik-baik aja sama kayak Izin aku lewat ya. Pokoknya intinya mohon doanya aja. Kayaknya namanya juga rumah tangga pasti ada yang berbagai masalah. Pokoknya doain aja kita berpulang ibadah. Biar hati bersih, doain aja. Doa apa sih Mas Rian? Banyak banget doanya lah, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Pokoknya mohon doanya aja. ini rumah Nah itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja semoga. Kalau nggak ikut papahnya ikut ibunya, jadi bisa kelihatan dia sukanya tuh di mana. Kadang ikut bapaknya dia juga suka, ikut mobil-mobilan suka, ikut aku ke laut juga suka gitu. Ya memang dalam rumah tangga mereka ya memang lagi ada kurang bagus, itu yang saya lihat. Kenapa kayu ketemu kayu? Karena kadang-kadang dari perempuan
dari perempuan ini agak sedikit punya power ya. Jadi dia punya power sedikit dan agak sedikit merasa jujur aja. Yang agak pusing memikirkan semuanya tuh yang perempuan. Yang laki-lakinya tuh tipikal orang yang santai, diem gitu. Jadi yang capek tuh yang perempuan sih. Jawaban saya ya, dalam rumah tangga mereka ini memang ada cekcok dalam rumah tangga. Memang ada permasalahan yang saya lihat seperti itu. Tapi sih pelan-pelan ini mereka memperbaiki rumah tangga ini, memperbaiki supaya kedepannya tuh bisa rumah tangga ini bisa lebih langgeng, itu yang saya lihat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.